Halo semuanya, kenalin nama gue Humasya Nindya Aiba. Ya jadi ini adalah video pertama gue yang akan gue upload di channel YouTube nantinya. Nah, apa sih yang bakal gue rencanain untuk video-video gue di YouTube ini? Jadi gue cerita sedikit kali ya. Jadi gue ini adalah seorang sarjana teknik industri yang sekarang lagi menekuni bidang financial planning gitu. Nah, gue tertarik dengan financial planning ini karena menurut gue ini adalah hal yang paling dasar untuk diri kita, untuk memanage diri kita sendiri, untuk ke arah yang lebih baik kayak gitu. Nah, jadi gue pikir kayak gue belajar ilmu baru ini ya why not gitu, karena bermanfaat juga buat orang. Jadi gue bisa sharing-sharing ke kalian ilmu yang gue dapat selama ini, selama gue belajar ilmu financial planning gitu. Nah, semoga video-video gue nantinya bisa bermanfaat dan nggak melulu soal financial planning. Jadi mungkin nanti gue bakal sharing ke kalian tentang motivasi atau ilmu-ilmu lain yang mungkin gue pelajari gitu. Jadi definisi perencanaan keuangan adalah upaya kita dalam merencanakan keuangan kita untuk dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang gitu. Yang tujuan akhirnya adalah agar kita bisa mencapai kesejahteraan hidup, dan bukan untuk kita sendiri tapi tentunya untuk generasi-generasi kita selanjutnya gitu. Jadi ngomongin perencanaan keuangan itu memang prosesnya tidak sebentar, harus bertahun-tahun dan pasti mencapai maksimalnya itu pada saat jangka panjangnya nanti gitu. Dan sebenarnya ini sangat berguna untuk generasi-generasi kita selanjutnya gitu. Nah, konsep filosofi perencanaan yang pertama yaitu what we believe. Jadi kita tuh harus yakin bahwa kita mampu merencanakan keuangan dengan income yang kita dapatkan sekarang ini. Karena income kita pun nggak selalu stuck di situ kan, pasti akan bertambah seiring berjalannya waktu kayak gitu. Nah, jadi analoginya kayak sebuah masakan yang enak belum tentu dengan bahan-bahan yang mahal juga kan. Kalau misalkan kita percaya bahwa kita bisa memasak makanan yang enak dengan bahan yang murah, pasti makanan itu bakal enak gitu. Jadi analoginya kayak gitu. Filosofi perencanaan yang kedua adalah dimulai dari yang sederhana. Maksudnya gimana? Jadi memang perencanaan keuangan ini tuh harus dilakukan sedini mungkin saat pengeluaran kita masih sederhana atau arus kas kita masih sederhana. Contohnya untuk yang memang belum memiliki keturunan dan mungkin alhamdulillahnya tidak ada tanggungan apapun gitu. Jadi pada saat kita masih memiliki arus kas yang sederhana, itulah momen dimana kita bisa melatih mental kita untuk melakukan perencanaan keuangan sedetail mungkin gitu. Filosofi perencanaan keuangan yang ketiga yaitu optimalkan keseluruhannya, bukan hanya bagian-bagiannya. Jadi di hidup kita ini kita pasti beriringan sama yang namanya resiko, dan kita nggak bisa menghindari dan kita nggak bisa memprediksi gitu. Jadi memang kita harus mengoptimalkan keseluruhan pendapatan kita untuk memaksimalkan tujuan finansial kita agar tercapai sesuai dengan waktunya yang udah kita rencanakan gitu. Jadi analoginya seperti ini, misalkan ada seorang pria bernama Budi. Budi ini ingin membeli rumah 5 tahun ke depan. Nah, jadinya Budi ini merencanakan keuangannya dengan mengalokasikan keuangannya menjadi 2 bagian saja, yaitu arus kasnya dan untuk tabungan membeli rumahnya. Budi pikir Budi bisa mencapai tujuan finansialnya dia pada saat 5 tahun yang akan datang, karena Budi pikir tabungannya dia cukup nih untuk membeli rumah itu, karena cukup besar kan. Budi mengalokasikan 50% untuk tabungan membeli rumah. Namun Budi tidak memprediksi nih, dan memang tidak bisa terprediksi. Budi mendapatkan resiko kehidupan, tiba-tiba ibunya tuh sakit dan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga Budi terpaksa harus memakai dana tabungan dia yang untuk membeli rumah, karena Budi tidak mempunyai dana-dana lain selain tabungan untuk membeli rumah. Itu sebabnya Budi tidak bisa membeli rumah dalam jangka waktu 5 tahun atau tidak sesuai rencana awal gitu. Nah,
ini merupakan contoh jika kita tidak bisa mengoptimalkan keuangan kita dengan baik dan kita tidak mengoptimalkan keseluruhan pendapatan kita sedini mungkin kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau ngomongin mengoptimalkan perencanaan keuangan kayak gimana sih, nanti mungkin aku bakal bahas di video selanjutnya biar semakin detail apa-apa aja yang memang yang harus kita optimalkan dalam merencanakan keuangan kayak gitu. Filosofi perencanaan keuangan yang keempat adalah disiplin dan konsisten. Karena dua hal ini sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya perencanaan keuangan yang sudah kita buat di awal. Tentu kita mau dong mimpi-mimpi kita dan tujuan finansial kita tercapai sesuai dengan rencana kita. Makanya kita harus melatih mental kita agar kita dapat disiplin dan konsisten. Kita harus mengingat kembali tujuan apa sih yang akan kita capai di masa yang akan datang kayak gitu. Nah, mungkin ini ada sedikit tips untuk merencanakan keuangan agar lebih disiplin dan konsisten. Nah, mungkin kita bisa menganggarkan secara detail pengeluaran kita dalam jangka waktu 3 bulan nih. Karena biasanya nih kalau cewek ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang berbeda-beda setiap bulannya. Misalkan contohnya bulan 1 cewek ini beli parfum nih. Nah, bulan depan kan kemungkinan parfumnya masih ada. Otomatis anggaran parfum yang untuk bulan 1 bisa dianggarkan untuk alokasi lain di bulan kedua dan seterusnya kayak gitu. Jadi bisa lebih terencana dengan baik dan kita bisa disiplin dan konsisten gitu. Karena kebanyakan memang jika kita nggak merencanakan anggaran pengeluaran kita dengan detail, memang kadang di bulan selanjutnya tuh bisa jadi pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita kalau kita nggak menganggarkan dalam jangka waktu tertentu, misalkan 3 bulan aja dulu gitu. Jadi bisa dicoba. Nah, jadi itu konsep-konsep filosofi perencanaan yang bisa gue sampaikan, yang bisa gue sharing dari apa yang udah gue pelajarin selama ini gitu. Nah, jadi sebenarnya merencanakan keuangan itu sangat menyenangkan gitu kan, karena apabila nanti kita berada di titik atau di fase kita sudah mencapai tujuan-tujuan keuangan kita dan kita flashback, oh ternyata memang menyenangkan banget ya bisa merencanakan keuangan sehingga mimpi-mimpi kita bisa tercapai kayak gitu. Jadi ini gue mau sharing ada kutipan dari tokoh Amerika. Beliau bilang kalau dengan gagal merencanakan berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Makanya kita sebagai anak muda kita bisa merencanakan keuangan kita sedini mungkin nih, mumpung pengeluaran kita belum terlalu banyak. Jadi kita bisa melatih mental kita secara bertahap kayak gitu. Nah, semoga video yang aku sampaikan ini bermanfaat dan nantinya pasti aku bakal sharing-sharing lebih tentang ilmu-ilmu perencanaan keuangan dan yang lainnya kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian ada yang mau tanya-tanya tentang perencanaan keuangan atau mau sharing-sharing apapun tentang gimana sih kendala-kendala kalian dalam merencanakan keuangan, kalian bisa chat gue melalui WA di nomor yang ada di description box ini. Dan gue sangat mengapresiasi bila ada kritik dan saran yang bisa kalian tulis di kolom komentar. Sesuka kalian tentunya. Dan kalau kalian anggap video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar bareng nih. Oke, segitu aja untuk kalian.